Ternyata pakai test pack itu nggak harus pagi. Kenapa bisa? Simak selengkapnya di video ini. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada yang kabar baik nih. Wah, saya hamil dok, gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas sebenarnya test pack itu dipakai kapan dan mungkin nggak positif palsu, negatif palsu. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi test pack ini cara kerjanya adalah mendeteksi kehamilan melalui kadar beta HCG dalam urin ya. Jadi beta HCG ini disekresikan ya, awalnya dia kan di darah, lalu akan dikeluarkan melalui urin, disaring melalui ginjal, lalu dikeluarkan dengan urin. Nah test pack itu ada sensitivitasnya. Misal, sensitivitasnya kita baca 25 IU. Artinya 25 IU, International Unit, kadar yang minimal bisa dia deteksi ya. Nah, selain itu ada juga test pack yang lain ya, ada yang 10 IU misalnya, artinya 10 IU aja bisa dideteksi, artinya mendeteksi kehamilan lebih dini, mampu ya. Sebenarnya beta HCG itu dihasilkan juga di darah, jadi akan lebih akurat itu dideteksi melalui pemeriksaan darah, namun nggak semua laboratorium bisa ya periksa beta HCG dari darah. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kita tahu, semakin dini kita tahu kehamilan, maka akan lebih bisa menjaga gitu ya, lebih jaga pola makanan. Bukan berarti nggak jaga pola makanan sih sebelumnya, tapi lebih jaga pola makan, lebih atur kegiatan dan olahraga, istirahat, dan kurang-kurangin itu junk food gitu ya. Ya sebisa mungkin gak usah dimakan sih junk food, namanya juga sampah. Nah gini, beta HCG itu kenapa harus diceknya pagi? Kan umumnya orang pasti nanya kok harus pagi gitu. Karena gini, pada awal kehamilan kadarnya itu kan masih rendah, sehingga dibutuhkan urin pagi hari. Jadi ada grafik nih kapan dia tinggi. Dari grafik itu yang paling tinggi pada pagi hari. Selain itu, kenapa harus disarankan buang air kecil pertama kali? Karena sepanjang kita istirahat, dia kan ibaratnya terkumpul dan urin kita itu kan lebih pekat, relatif lebih pekat, makanya disarankan urin pagi hari. Namun seiring bertambahnya usia kehamilan, siang hari pun dia dites tetap positif, malam hari pun dites dia tetap positif karena emang udah tinggi kadarnya. Nah, beta HCG itu meningkat kurang lebih per 48 jam, meningkat 2 kali. Makanya jarak 2 hari dites bisa langsung lebih jelas. Nah, kalau ditanya kapan harusnya pakai test pack, sebenarnya kan kita pernah ya ngebahas tentang bagaimana menentukan masa subur, baik haid teratur dan tidak teratur. Kalau kita sudah menentukannya dan rutin berhubungan, nggak harus di masa subur sih, tapi terutama lebih diatur lah di masa subur. Jadi per 2 hari, karena sperma sendiri kan butuh pematangan kurang lebih 48 jam supaya spermanya itu relatif terjaga bagus gitu ya, tidak ada cacat. Nah, ketika terjadi pembuahan, kita kan nggak tahu kapan, karena memang sperma itu bisa bertahan 3 hingga 5 hari ya di saluran reproduksi wanita. Kalau misalnya terjadi pembuahan, misal setelah campur pembuahannya terjadi 2 hari kemudian, misalnya kita ambil aja patokan dari hari terakhir dari masa subur. Setelah itu biasanya beta HCG mulai diproduksi itu setelah implantasi, kurang lebih 10 hari setelah pembuahan gitu ya. Jadi mulai aja test pack kalau emang rajin itu 10 hari setelah masa subur terakhir ya, hari masa subur terakhir 10 hari, lalu bisa diulang 4 hingga 7 hari ya. Sebenarnya per 2 hari juga bisa sih diulang kak, tapi kalau ngerasa mubazir bisa per 4 hari, karena biasanya kan beta HCG-nya kalau emang hamil pasti meningkat sampai 4 kali dong gitu ya, pasti jadi lebih jelas. Test pack juga kan ada 2 jenis ya, ada yang dia digital, ada yang dia kayak stick gitu, strip. Lebih jelas sih dan lebih mampu mendeteksi sebenarnya yang digital, tapi itu tergantung
hormon beta HCG-nya juga, karena setiap orang kan beda produksi beta HCG-nya. Ada juga beberapa kesalahan orang memakai test pack. Misal tidak baca panduannya. Panduannya misalnya baca maksimal 5 menit setelah diletakkan di tempat yang datar misalnya kan. Ini bukan gitu ya. Lalu dia bacanya setengah jam kemudian. Jadi bisa aja penguapan dari urin itu atau ada netes dari genteng atau kayak banyak hal lain lah yang bisa menyebabkan test pack itu tidak akurat. Jadi harus benar-benar baca panduannya. Tapi ada sih test pack yang nggak ada panduannya juga, bahkan nggak ada sensitivitasnya. Ada, saya pernah nemu yang nggak ada sensitivitasnya, itu tulisannya tulisan Cina gitu. Dia pakai pipet sedotan yang diteteskan gitu. Oh iya, ini ada contoh test pack yang masih saya punya. Bisa kelihatan nggak? Nanti saya merahin. Jadi dia itu ditulis akurasi 99,9, sensitivitas 10 mili international unit. Tapi dia itu klaimnya emang bisa cek sebelum telat haid, tapi dia nggak jelasin sih cara pakainya. Jadi ya yang umum aja sih, dicelupkan 1 menit, 30 detik sampai 60 detik, lalu diletakkan tempat datar, baca maksimal 5 menit, tapi saya biasanya 2 menit udah kelihatan. Nah, kalau belum sempat tonton video saya yang tentang bagaimana mendeteksi masa subur, terutama untuk yang haidnya nggak teratur, saya sarankan pakai ini. Misalnya ini contoh aja sih, kebalik. Nih. Ovulation test, jadi dia ngecek, ada caranya juga sih, dia ngecek hormon LH gitu. Jadi kalau hormon LH itu meningkat maksimal, puncak itu adalah masa subur. Jadi sebenarnya waktunya itu cuma 24 jam sih, gitu ya. Jadi kalau misalnya positif berarti 24 jam ke depan wajib harus berhubungan gitu, kayak dipaksa ya jadinya buat yang promil. Nah gitu, jadi itu dia sih saya bahasnya masalah test pack. Oh iya, test pack itu kan bisa ada positif palsu, ada yang negatif palsu. Kalau yang positif palsu misalnya pada penyakit keganasan, jadi dia ada tumor misalnya di bagian otak yang merintahin hormonnya itu tinggi, beta HCG-nya itu diproduksi tinggi, jadi udah nggak wajar lagi. Kehamilan juga ada sih yang beta HCG-nya tinggi banget, atau perutnya itu membesar terlalu berlebihan, misalnya pada hamil anggur ya. Nah kalau dia yang negatif palsu biasanya karena periksa test pack-nya terlalu dini dan nggak mau ngulang gitu kan, ketika bulan depan cek ke dokter ternyata udah hamil gitu, atau minggu depannya gitu ya. Jadi memang kalau cek ke dokter juga ada panduannya ya, berapa kali, bisa tonton video saya sebelumnya, apa aja yang perlu dicek juga saya udah bahas, gejala-gejala pada kehamilan juga saya udah bahas, tonton aja di playlist seputar kehamilan. Nah kalau ngecek ke dokter, saya sarankan sih, apa aja pertanyaan yang mungkin ada di benak kamu selama kamu mengalami tanda-tanda dan gejala, itu tanya aja. Kenapa saya bisa gini ya dok? Kenapa bisa gini? Kok bisa ada bercak? Kok saya keputihan? Sebenarnya saya udah bahas di video tentang cara merawat vagina, bagaimana keputihan yang normal. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya bahas kali ini. Oh iya, lupa lagi. Cowok bisa loh beta HCG-nya positif. Bisa kalau terjadi keganasan. Bahkan cowok ada yang air susunya juga bisa keluar ya. Jadi itu butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi sih. Tapi saya mumpung inget aja, negatif palsu udah, positif palsu udah. Jadi saya sarankan kalau ada gejala tanda kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, apalagi pada saat tanggalnya harus haid, dia belum haid, segeralah test pack. Apalagi buat mereka yang nunggu momongan. Buat yang belum hamil juga jangan berkecil hati. Test pack samar juga positif. Ingat, test pack samar juga positif. Dan bisa tonton juga video saya tentang tips
untuk cepat hamil. Semoga info ini bermanfaat dan bagikan juga video ini di sosial media kamu. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Tinggalkan juga komentar kamu, pertanyaan dan pendapat kamu tentang video ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.